Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di Iseng Podcast bersama aku Adramis Prayogi dan kawas kita Wawan Srisna. Cepetan Pak. Oh iya. Sorry. Oke. Lagi Langsung ini. apa Pak? Lagi apa Pak? Lagi gawat nih. Ya. Kalau udah gawat berarti kita mesti cepet-cepet nih Pak. Ya. Mesti cepet-cepet. Gimana kabar teman-teman semuanya yang mungkin beberapa hari yang lalu ada yang ikut aksi di berbagai daerah di Indonesia ya, terutama di kota-kota besar Pak. Kota besar sih. Ya. Kalau di kota kita nggak ada. Kota kita ada ayam aja. Tenang, santuy gitu. Walaupun ada isu mau aksi cuman kayaknya nggak ada. Ini kita rekaman tanggal 1 September. Ya. Pas September nih. Pas sama inilah edaran katanya. Cuma tadi pagi kan aku harusnya masuk kan. Malamnya tuh ini disuruh apa? Disuruh Libur karena edaran kan. Kayak penasaran dong. Tadi pagi aku ke titik lokasi kan, mau lihat-lihat aja. Kosong. Pagi mungkin aksinya sore kali ya kan. Jadi aku nggak tahu untuk jam sekarang ini kan. Jadi kita rekaman kan sore ini. Nah ini rekaman kayaknya lagi mungkin ada ya, tapi nggak tahu ya. Nggak tahu. Aku pulang mungkin ngecek dulu. Mau lihat ya. Oke. Terus gimana nih Pak? Apa? Beberapa hari terakhir nih, gimana nih? Gimana Kondisinya nih? Aduh, sedih lah. Kayak titik ledaknya tuh kita benar-benar aware yang pas Barakuda itu melindas. Itulah awal tuh Pak ya. Itu gong itu. Tadinya kan kayak udah lah unjuk rasa kan. Karena rek bait anjir apa misalnya. Ditaunting terus kan sama DPR-nya. Ini yang demo-demo itu tolol loh. Iya. Dikatain tolol. Terus kalau yang ikut aksi nih yang di bawah umur juga udah brengsek gitu. Kata-kata bayangin kau pabrik istilahnya kerja di sebuah kebijakan publik gitu. Kok secara komunikasinya kok kayak gitu. Sangat-sangat arogan. Iya pasti. Tapi sebelum bicara yang masalah itu Pak ya. Mungkin kita flashback dikit. Apa? Karena kenapa masalah ini bisa kejadian Pak? Ya. Karena dari awal-awal lagi Pak. Iya. Pada saat yang sebelum darurat kok. Bukan. Sebelum kalau kita tarik lebih dekat di bulan Agustus juga yang ada masalah di Kabupaten Pati Pak. Nah, dari situ Pati. awalnya kan mungkin ngomong buat kebijakan yang salah segala macam, naikkan pajak tanah sampai berapa persen, sampai ratusan persen waktu itu. Terus bupati nantangin warganya karena tidak setuju dengan kebijakannya. Salah omong, salah ucap, salah komunikasi Pak. Akhirnya ditantang sama warganya, takut ya. Akhirnya ngebatalin Pak. Ya udah batalin. Terus berita-berita barunya yang menginisiasi demonya sudah baikan ya. Sudah lebih baik Pak, lebih baik. Sudah sobat karib ya. Langsung tarik dapat tuh mobil. Habis itu udah kan selesai kan beberapa hari acara kan 17-an sebelum 17-an tuh bupati pidato dulu kenegaraan segala macam bla 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 bla, diumumkan lah tunjangan rumah anggota dewan DPR RI menjadi 50 juta. Wah, di saat ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja nih. Mana 19 juta lapangan pekerjaan itu. Iya. Itu anggota dewan diberikan tunjangan sebesar 50 juta. Itu rumah toh ya Pak ya? Rumah doang tuh. Nah, kalau kemarin yang viral di sosmed tuh banyak Pak ya. Ada tunjangan komunikasi, tunjangan kehormatan. Bayangin kehormatan dia dibayarin sama negara. Enggak, itu jasanya apa?
Pikir sendiri Pak. Apa Iya kan, jasanya Pak? biasa kan tunjangan tuh kan karena kinerja, Nah, bukan apa ya? Di situ tidak disebutkan tunjangan kinerja Pak. Karena tunjangan kinerja kan hanya untuk PNS Pak. Ya, PNS, tentunya. P3K segala macam bla bla bla. Nah ini ya tadi Pak ada tunjangan komunikasi Komunikasi. yang tujuannya yang untuk komunikasi dengan di daerah dapil segala macam bla. Maksud- ya tau lah. Maksudnya buzzer. Oh, Komunikasi ini Ya, telepon, telepon, wifi, internet segala wifi, macam. Tunjangan kehormatan. Ada Pak tunjangan kehormatan Pak. food. Feodal ya. Udah banget. Feodal banget tunjangan kehormatan. Kemudian yang ada juga tunjangan beras Pak. Beras, Tunjangan oh yang yang berapa? 12 juta Pak. Ah, Makan apa 12 juta? itu mau Beras dari mana harga 12 juta? mungkin banyak kali, satu gudang kali. Ada kemarin yang bikin itu kalkulasinya Pak. Itu sampai berapa ton gitu? Ya, Satu bulan. Satu gudang. Itu gudang bisa Pak. Atau dia pakai beras dari Jepang Pak yang harganya 1 juta. Betul juga. Tapi kan balik lagi di masyarakat yang ekonominya tuh benar-benar Lagi struggle lah istilahnya kan. bagus. Kenapa harus dikasih berita yang kayak gitu loh. Heeh. Oh, jangan naik 20 juta. Habis-habis satu bulan mereka dapat 100 juta Pak. Bayangin pekerjaan mana yang dapat gajinya 100 juta per bulan. Ada sih sebenarnya. Mungkin ada sih. Enggak, sebenarnya tuh yang kayak gitu-gitu tuh secara nominal tuh kan memang gede. Tapi kalau emang kerjanya bener, enggak masalah kan? Kalau kerjanya Oke, bener, kalau kerjanya kelihatan. benar kelihatan nggak masalah. Yang bikin keselnya tuh kan itu uangnya tuh dipakai buat ya tetot-tetot di jalan. Oh ya, masalah itu ya, rumah itu ya. Tunjangan rumah tuh jauh, macet gitu. Kan kemarin kan gara-gara tunjangan itu kan kenapa dikasih tunjangan 50 juta? Karena rumah dinasnya DPR udah tidak dipakai Pak. Udah tidak dikasih lagi ke anggota dewan. Jadi di stop. Rumah dinasnya di stop. Digantilah sama duit gitu. Walaupun mereka gaji pokok mereka tuh cuman 3 sampai 4 juta, 4 juta, 5 juta. Dari mana tas lu? Nah, tapi tunjangan-tunjangannya itu ya yang Yang kayak bikin gajinya anggota dewan segini gitu loh. Ini DPR RI ya Pak ya. Kalau DPRD provinsi kabupaten itu beda-beda. disesuaikan dengan APBD Pak ya. Ya, Kalau APBD-nya besar ya besar juga. ya itu lah, sebenarnya kan kita tuh bukan masalah marah karena nominalnya juga, tapi lebih kayak kecewa gitu. Kok kita udah kau tuh udah dapat tunjangan sekian kok Tapi kerjanya ngangong-ngangong. maksudnya kebijakan yang dibuat tuh untuk mereka sendiri gitu. Betul. Tidak- Banyak yang tidak apa namanya? Untuk rakyatnya tuh malah Untuk kepentingan rakyatnya enggak ada sama sekali. Empati buat masyarakatnya enggak ada. Akhirnya apa? Viral kan? Akhirnya di komen lah sama netizen bla 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 bla. Oh ini gini. woi, tambah ini Apa? statement Menteri Bu Sri Mulyani. Oh iya, sebelum itu juga ada. Heeh. Itu tengah-tengah yang Itu sebelum tunjangan atau sebelum tunjangan. malah sebelum itu. Sebelum tunjangan Itu tuh ada udah juga yang geram tapi tuh katanya hoax ya, Pak. ya Tapi hoax pas tapi yang aslinya pun cuma mempertanyakan. Kalau apa? Aduh, kok intinya tuh kayak gini. masih dibebankan. Guru dan dosen itu bisa ndak sih masyarakat yang bantuin buat gaji mereka gitu loh. Iya. Masalahnya di sini masyarakat yang mana yang mau bantuin gaji dosen sama guru, sementara masyarakatnya juga susah. Itulah. Swasta juga nggak baung mau cari uang nih. Istilahnya ada yang bagus, swastanya ada, tapi ada juga swasta yang kayak duitnya irit gitu loh. Nah, itulah. Jadi ya istilahnya tuh ya secara komunikasi, secara empatinya mana nih gitu. Betul. Terus ya itulah. Habis itu kan dibalas sama, oke lanjut lagi berarti kan runtut kak. Itu Dibalas sama anggota dewan. Yang pertama si Eko Patrio Sonhorek, Uya Kuya bilang ya saya juga artis. Habis itu bla 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 sampai yang Napa Urba bilang, lah kan kami kan kerja, saya tinggal di Bintaro katanya. Bintaro itu jauh dari Senayan.
Kali ada nih komen, ya udah kan itu kan normal saja kerja. Sebenarnya dia tuh kan nggak perlu ngeluh ya. Kan dia punya kebijakan. Dia nggak bisa ngatur Betul. supaya dia bisa kerja nyaman. Lebih enak, lebih nyaman gitu kan. Bukannya malah minta duit, minta tunjangan. Lagian kan dia kan istilahnya gini, kalau memang misalkan udah tahu rumahnya jauh ya, kita sebagai orang normal yang kerja, kalau rumah kita jauh dari tempat kerja, ya berangkat lebih awal, Bapak. Nah, itu jadi perintis. Berangkat lebih awal, dosa ngeluh-ngeluh. Rumahnya jauh. Ya, enggak lihat tuh, kadang lihat ada yang konten-konten dari bukan di Jakarta. Dia kerja di Jakarta tapi dia ngekosnya di luar Jakarta. Ya. Nah, itu tuh. Entah di Bogor, entah di Tangerang, Bekasi. Naik Transum. Naik itu transportasi umumnya KRL segala macam, MRT. Itu bisa. Bisa kok. Terus sama ini kan. Ujung-ujungnya tuh pas dibandingin sama negara-negara lain, itu kan ya. Iya jauh banget. Lebih ke tunjangannya. Itu tunjangannya yang bikin besar. Kayak, wah, orang lain tuh kayak apa ya, negara lain tuh lebih masuk akal lah. Ada yang cuma 3 kalinya. Koma berapa? 6 kalinya ada. Kayak tetangga kita Malaysia cuman berapa kali ya? Nggak nyampe 20-an lebih. Kayak koma nggak? Masih ada 1, berapa, 2, berapa. Karena Indonesia 27 kali, Pak. 30 kali lebih tinggi dibanding UMR-nya. Bayangin. Sudah kebayangkan yang harusnya udah jadi fasilitas umum jadinya apa? Nah, itu. Oke, lanjut lagi. Abis itu kan ya udahlah. Netizen bilang, bubarkan DPR. Datang si Onggok yang satu ini nih. Si Saroni nih. Yang bilang orang yang mau bubarkan DPR itu tolol katanya. Wah, langsung wah naik hitam kan. Plus ditambah sama yang tadi politisi PDIP juga ada bilang, tapi dia enggak kena serang rumahnya. Siapa sih? Siapa tuh? Lupa aku namanya. Dia bilang katanya, ya udah jangan rakyat jelata udah usah aneh-aneh lah. Iya ada tuh. Ada politisi PDIP, aku lupa namanya. Terus yang paling parah itu wakil DPR si dari Golkar salah. Itu bilangnya kayak gini, Pak, hitung-hitungannya, Pak, yang tunjangan rumah itu 50 juta per bulan. Kos di sekitaran Senayan 3 juta per bulan. Kami kerja 26 hari. Ya, katakanlah 3 kali 26 hari, jadinya sebulan dapatnya 56 juta. Tuh masih kurang tuh, masih nombok tuh kata dia bilang tuh. Ini hitungan dari mana bulan dari hari gitu. Kan ada 1 bulan kan ada 30 hari. Mereka kerja 26 hari. Oke. Nah, dikali dengan 3 juta gitu. 26 kali 3. Kosan mana, kontrakan mana, rumah mana yang bayarnya itu per hari gitu. Itu tiba-tiba kecuali homestay ya. Nah, tiba-tiba per hari. Timbul per hari itu gimana ceritanya? Yang jadi masalah kan dia nyebut bulan dulu tuh lah. Harusnya itu tuh. Itu patokannya tuh bulannya itu. Kayak dia bilang katanya, siapa ya waktu dia bilangnya? Kalau 3 juta per hari itu bukan rumah, Pak. Itu hotel bintang 5. Iya. Motel. Lumayan. Waduh, males banget udah. Itu pantesan makanya kemarin yang pas habisan demo, Pak. Mana demo bla 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 bla. Itu yang intinya adalah ya tuntutannya banyak seperti yang di belakang ya. 17 tuntutan plus 8 tuntutan yang beda waktu, Pak. Itu nanti kau tunjukin aja. Banyak. Dalam 1 minggu tuh 1 minggu 17 tuntutan. Yang 8-nya itu 1 tahun, Pak. 1 tahun. Nah, barulah muncul yang kasus yang tabrakan barakuda. Kemudian pengeroyokan. Ada 17 kan menyangkut yang itu. Yang yang itu yang masalah tabrak Afan Kurniawan tuh meninggal tuh. Bisa peace ya. Semoga mendiang ini ya tenang. Kemudian pengeroyokan ini yang bukan yang dikira Intel tuh. Intel habis itu yang di Jogja yang meninggal karena apa ya?
Dikeroyok juga. Ya udah Tapi dikeroyok ini polisi. Oh iya. Terus Dibawa dulu kan, ada digeret dulu kan. iya. Tanya, itu beda ya? kamu hidup enggak katanya. Kalau enggak hidup masalah nih katanya. Itu yang bukannya dituduh Indah tuh bukan. Bukan. Beda, Ada yang dituduh Intel tuh yang di mana tuh ya? Surabaya kah? itu ojek ya. Ah, itu. tuduh Intel. Yang di Jogja tuh mahasiswa dipukulin. Terus Tuh banyak yang gugur lah kiranya. belum lagi wartawan ini TV TV One ditangkap. lagi live masih sampai udah white screen itunya. Tapi kan suara tetap masuk ya. Masuk. Tetap karena Itu live apa? Live TikTok Live apa? YouTube. Oh, YouTube. YouTube. Oh, bukan live TV. Kalau live TV lebih keren, Pak ya. Nah, biasa yang live kan ini. Karena wartawan lah, lapangan. Kan kayak narasi kayak itu kan biasa kan. Live YouTube. YouTube. Oh, Terus sama segmen sendiri berarti kan. Ini kan. Sama apa lagi? banyak bener dalam Banyak satu. itu. Cuma berapa hari loh, nggak nyampe seminggu itu. Sampai 3 hari, Pak. 25 pertama 25 tuh demo yang enggak jelas tuh. 25. Iya. Yang katanya demonya banyak ditunggangi buzzer tuh. Oh. Buzzer pemerintah tuh. Nah itu Pak katanya. Kemarin dari Irwadi tuh ngejelasin siapa dalang yang mulai duluan demo nih. Oh ya berarti orang-orang yang tanggal 25 ini katanya ketahuan di situ. Poster-poster yang nggak jelas itu. Poster AI gitu. Mungkin ya. Kan yang sekarang nggak beredar. Tanggal 25 tuh demo, tapi demonya enggak jelas, Pak. Ada jelas korlapnya siapa, medis enggak ada, logistiknya enggak ada. Main turun-turun aja udah. Habis itu lanjut lagi tanggal 28 kejadian. 28 tuh memang benar-benar aksi demo. Betul. Ya, cuman ya itu kejadian malamnya. Tetap ada tunggangan-tunggangan orang enggak dikenal lah. Sama terus besoknya 29-nya. 30 yang itu yang di Kuitang ya. Nah itu lanjutan dari yang ya Barakuda tadi. Dimatiin lampu terus tembakin. Iya, tembakin. Enggak tahu aku tembaknya kayak apa. Ada yang pakai peluru karet. Pokok tapi ke kepala sama aja. Terus sama ini bakar-bakar Transum halte. Ya notabene nggak mau ngapain pendemo itu. Iya. Pendemo dari mana? Yang bawa minyak, terus bom molotov, bawa linggis, bawa apa segala macam lengkap untuk itu. Yang gimana dia pulang lewat situ. Ya, pulang masih lewat situ. Pulang lewat situ aja. Nggak. Pendemo mana yang kayak gitu? Yang gimana kalau mau kerja ya pakai itu. Maksudnya kemana-mana. Ya ngapain gitu. Terus di berbagai daerah gedung DPR dibakar. Ada yang awal-awal tuh Makassar dulu, Pak. Makassar dibakar habis. Korban 2 ya, meninggal itu juga Makassar. Kemudian yang terbakar lagi NTB kebakar. Kemudian di Jawa enggak salah banyak yang kebakar kayak di Pekalongan, kemudian di mana Mabes ya. Ada juga Mabes, ada yang kena juga Mabes. Terus di Medan ada bagi-bagi sembako. Tuh. Itu yang ku bingung loh. Itu yang ku bingung. Template mana ya? Bagi sembako gimana ceritanya? Ayo. Kayak pernah lihat itu gerakan siapa ya? Di saat orang ya demo sih betul sih menuntut haknya, aspirasi tolong didengarkan segala macam. Diselingi bagi-bagi sembako. Terus wakil kita semua ngunjungin RS. 3 hari pulang. Istirahat pulang kata wis. Kali ada kemarin kawanku bilang di sosmednya kan di IG story itu. Emang yang menentukan bisa pulang Bapak gitu. Nah itu. Kan dokter-dokter itu ada, Pak. Kenapa enggak disuruh dokter yang nentuin dia kapan pulang gitu. Terus diundang para ojol ke istana ya. Pakai pantopel Pak ya? Wih, Jordan. Wih. Bajunya enggak lusuh gitu Pak ya? Kok kayak baru ojol-ojol elit deh kayak gitu. Iya, kayaknya jarang kena panas matahari. Betul. Tuh enggak kena aduh enggak sendal gitu Pak ya. Terus sepatu lah minimal sepatu. Naik
Jordan itu berapa puluh juta, berapa juta pokoknya. Gila aku bilang. Mana ya? Aku datang sama Sama apa? presiden kita bilang sungkawa. Sungkawa kan turun ke rumah almarhum. Cuman walaupun pas pernyataan persnya juga Nyalakan anti asing. Ditunggangi asing. tidak ada kata Ditunggangi asing dua kali lah, yang Menhan juga sama. Menhan apa siapa ya? Oh ini mantan kepala BIN. anjir, aku baru aku lihat. Ditunggangi sama asing gitu. Ya, aku baru lihat tote bagnya. Ada gambar. Ada gambarnya. Nah, Itu. anjir. Oke. Respect. Banyak benar. Banyak yang bilang ditunggangi asing katanya kan. Asing dari mana? Ferry Irwadi bilang nih, enggak tahu ya. Kita kan ngeliat banyak influencer bilang gitu kan. Ferry Wardi emang gitu nangin kok. Ditunggangi sama kepentingan rakyat. Katanya ini ada pasukan Star Wars revolusi. Pasukan revolusi. Gitu. Nama pemimpinnya tuh Monkey D. Dragon. Ada tuh. Ditunggangi. Ya, asing loh. Asing dong, pihak asing gitu kan. Itu tuh asing banget tuh. Nggak jelas gitu. Aduh, apa ini? Akhirnya ya gitu. Konklusinya adalah tanggal 31 ya. Ya tanggal 31 ya? 31 malam ya? Itu di belakangnya. Oh, enggak, sebelum itu. Iya. Rumah-rumah Saroni Dijarah. Dan ada yang ngejarah ini, Pak. Hasil ijazah. Ijazah nilai. Ijazah SMA apa SMP gitu. Itu lah. Yang nilainya 76. 76 ya standar lah ya. Ternyata emang cukup lah. Cukup. Terus ngejarah Iron Man hancur, mobil hancur, Pak. Terus ada macam-macam bokep. CD apa? Lupa, buku-buku. Yang pas ngejarah di mana tuh ya? Oh, di Saroni juga. Ada yang bawa baju udah itu. Kutang segala macam. Ada yang datang cuma berenang, ada berenang naik lagi gitu. Tuh pas yang di Saroni itu masih lucu-lucu. Udah mulai kayaknya ada yang aneh tuh pas Uya sama Eko. Karena kan udah tahu ada penjarahannya sebenarnya kan. Masih di situ itunya TNI yang jaga polisi sama TNI ada itu halang. Kayak lewat aja kayak monggo gitu. Ternyata kan pas ditelisik orang luar. Kayaknya orang luar. Nanya bukan masa pendemo yang memang memang marah istilahnya kan. Tapi yang Saroni beneran rasakan. Campur tuh, Pak. Campur tuh. Pemantik awal tuh karena emang masih sore kan itu tuh kayak langsung lo dibawa PS5 dibawa. Ya tapi udah diambil lagi. Yang kasihan tuh yang pas diuyak-uyak tuh kucingnya, Pak. Ya kucingnya kasihan kucing tadinya gitu. Whiskas atau Royal Canin. Sekarang Chat Choice. Bukan ikan asin gitu. Kenapa ikan asin gitu. Lagian kau emang sayang apa ditinggal? Kan cat lover, Pak. Tapi rupanya Pak katanya ada yang bilang nih kita ngarah ke kucing guys, Pak ya. Rupanya uyak-uyak tuh breeding, Pak. Breeding tuh maksudnya peternak. Iya. Peternak kucing. Jadi dia mengkembangbiakkan kucing dan kucingnya nanti dijual, Pak. Udah bagus. Nah, itu. Katanya ya udahlah, katanya ya biarkan aja yang ngejarak kucing-kucing itu buat untuk cat lover lah istilahnya. Ya tapi kan jual beli. Uangnya kurang. Oh ya kan pas dia artis dia 3 jam dibayar 3 juta. 3 juta. Kok 3 jam? 3 juta per jam. Per hari. Per jam kah? Enggak sih. Per jam. Ada nih. Lucu nih videonya. 3 juta per jam atau 3 juta per hari? Nah, ini itu ya. Oh, 1 jam, boy. Ini timpa ya. 3 juta per jam. Senang. Gue dapat duit lumayan 3 jam. 3 jam.
Oke. Kemudian Pak Prabowo. Prabowo turun tangan. Akhirnya dah Wih, semua semua parpol, ketua parpol ikut kecuali satu orang, Pak. Yang harusnya di samping. Enggak, bukan. Selain itu, Pak. Hah? Selain itu ada juga Siapa? PSI. Oh. Kan ketua umumnya ini Oh iya. anaknya, Pak. Iya. Habis itu wakil juga enggak ada kan, Pak? Nggak ada. Nah, itu wakilnya kan dengan ojol. Ya harusnya kan sama wakilnya. Iyalah, harusnya kan biar kompak gitu ya, Pak ya. Kalau ketua mah enggak apa diwakilin 10 pun enggak apa. Tapi enggak ada kemarin katanya. PSI enggak ada turun. Nah, akhirnya bilang, "Ya udah, anggota-anggota dewan yang bermasalah nih dinonaktifkan," katanya. Nah, Nonaktif, tapi di sini pengamat hukum tata negara bilang nonaktif itu bukan berarti mereka dipecat, Pak. masih bisa. Masih bisa menerima hak gaji dan tunjangan. Kayak cuti, Pak. Ya, Kayak cuti. Ya udahlah, aku cuti lah. Bye bye. Aku mau ke luar negeri. Gitu. Tapi dapat duit. ya. Wah, awal bulan nih, cuy. Ya. Duit Tanggal masuk. 1 langsung masuk tuh. Masuk rekening boy gitu. Lagi di mana aja nih? Udah ke Jerman kemana nggak tahu. Atau pokoknya keluar ke Eropa lah katanya. Akhirnya dinonaktifkan bla 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 dari PAN, Golkar, Nasdem segala macam nonaktifkan orang-orang itu, Pak. Ya. Kuya. Eko segala macam dinonaktifkan semuanya ya untuk menenangkan itulah sebenarnya. Masa. Cuman yang nonaktif di sini ini mereka masih nerima gaji ya dan tunjangan itu. Bukan berarti mereka dipecat atau diturunkan dari jabatan DPR-nya. Ya walaupun Saroni kan tadinya apa ketua itu ya. Wakil ketua. Wakil ketua Komisi 3. terus dijadikan Anggota anggota. Komisi 1. Masih anggota. Masih anggota, boy. Masih dapat tunjangan dan gaji. Terus Betul. beritanya langsung yang dinonaktifkan ya. Ya sama aja lah. Nah, berarti Uang dingin. terus itu banyak provokasi kan di tanggal-tanggal 1 sampai tanggal 31. 31 sampai tanggal 1 yang bilangnya jangan demo. Nah, bilangnya seru demo malah. Mereka bilang suruh demo, tapi tapi influencer-influencer yang ini yang pakai akal sehat ini bilang kok ada yang aneh nih. Ya udah enggak usah demo. Kok posternya nggak ada ini? Kayak ini nih siapa yang inisiasinya tuh loh. Aliansi ya, saya pakai tulisan aliansi apa gitu. Ada yang gangster, mengundang gangster aja. Ada yang mengundang ini anak pang. Gangster pencak silat. Maksudku apa? Ada tuh. Ada kulihat waktu itu. Ngapain itu? Jadi mungkin buat teman-teman yang di sana udah tuntutannya udah sampai semua, tapi memang kita perlu kawal karena tanggal 5, tanggal 6 terakhir tuh, Pak. Ya, Apakah 5 tanggal September 17 yang ini nih tercapai semua apa enggak? ya 17 nih 5 September ya deadline. Deadline-nya Terus yang 1 tahun tuh ya itulah sampai tahun depan istilahnya. tahun depan Wah. 3 Merdeka. Oke, mungkin Oke, udah. penutup, Pak. Penutup tadi saya agak kecewa ya pagi keliling kota Sintang, ternyata emang sekecil ini kota ini. Tidak ada pergerakan nih. Ya, pergerakannya pun malam paling. Tadi pas malam minggu kemarin ada ada duka ya. Cuman kayak renungan misalnya. Apa sih? Berkabung, hidupkan lilin ya, berjalan long march dari Taman Untuyut ke Polres. Habis itu udah nggak ada lagi kan hari ini, Pak. yang hari ini Nggak ada. nggak tahu ya Semoga aja nggak ada sih, kayaknya nggak ada. mana Sintang informasi. Nggak ada. Siapa tahu ada lowongan kerja semua, maling gas Nggak ada. Tuh udah mau habis. nggak ada. Nggak ada. Oke. Ya. Aman aja, aman. Nggak perlu juga. Berarti tetap kita kawal ya sampai nanti September tanggal 5. Tanggal 5. Walaupun video ini Aku upload cepat. Malam ini ku convert dulu. let's go. Nggak perlu di ini lah. Edit orang-orang pas tambah paling depan belakang. udah selesai. Dah. Oke. Ada lagi dah. Sip. Nah, Aku Dramis Prayogi dan kawas kita Wawan Srisna undur diri. Terima kasih telah nonton episode kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jokowi. kita nggak bahas dia ya. Ngapain udah. Main sama cucu. Katanya
apa? Geng Solo Pak, inisiasinya Pak. Mau dikleskan sama ini. Makar sama teroris itu ngarah ke situ. Mau dikleskan sama Fraps.